Bidan Desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur membuat sebuah inovasi yaitu ojek ibu hamil atau Jekmil bagi warga yang membutuhkan. Terlebih ojek ini gratis untuk mencegah tingginya angka ibu hamil yang meninggal saat melahirkan karena kesulitan memeriksakan kandungannya. Berawal dari tidak adanya angkutan umum dan ojek online, Iin Rosita, seorang bidan desa Carikan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membuat inovasi ojek gratis khusus untuk ibu hamil yang disebut Jekmil. Sebanyak 20 kader pusat kesehatan yang dikoordinirnya kini menjadi relawan Jekmil yang tersebar di 10 desa Kecamatan Bendo. Mereka secara sukarela mengantarkan ibu hamil tanpa dibayar. Ibu hamil yang datang ke posyandu akan diantar ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lengkap dan diantar kembali hingga ke posyandu desa setempat. Di saat pandemi virus corona atau COVID-19, semua protokol kesehatan dipatuhi, mulai dari memakai face shield, mencuci tangan, memakai masker, dan pemeriksaan suhu ketika tiba di puskesmas. Menurut Iin, bidan desa Carikan yang juga koordinator upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Bendo menyatakan, inovasi Jekmil sudah dimulai sejak 2018 lalu. Jekmil juga dibuat untuk menurunkan angka kematian ibu hamil di wilayah Kecamatan Bendo. Awalnya kita mengalami capaian PPIA kita rendah, jadi pemeriksaan antenatal care terpadu atau pemeriksaan lengkap ibu hamil kita cenderung rendah ya, sekitar 60-70%. Dan ini terjadi selama beberapa tahun gitu. Akhirnya kita coba analisa tahun 2018, ternyata masalahnya adalah secara mendalam masyarakat mengalami dia tidak ada yang ngantar ke puskesmas. Suaminya kerja di luar kota, kemudian tidak ada transport, tidak ada ojek online gitu. Kita di desa yang transportasi umum juga nggak ada. Nah ini yang menjadi kendala. Akhirnya kita bermusyawarah dengan teman-teman, kemudian bermusyawarah dengan masyarakat, timbullah ojek ibu hamil ini. Novita Sari, seorang ibu hamil pengguna Jekmil, mengatakan ia menggunakan jasa gratis Jekmil karena tidak ada yang mengantar. Suaminya sedang bekerja. Ia merasa senang dan terbantu dengan adanya Jekmil ini. Ya, karena tidak ada yang mengantarkan karena suami bekerja. Jadi saya menggunakan ojek. Nggak ada angkutan di sini? Nggak ada. Senang nggak, Pak? Senang sekali, pelayanannya sangat bagus. Kenai biaya nggak, Pak? Tidak. Sangat membantu? Iya, sangat membantu sekali. Ojek ibu hamil ini gratis bagi warga yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, kini Jekmil mulai mendapatkan bantuan dari pemerintah desa yang diambil dari dana desa. Dari Magetan, Jawa Timur, Rizal Fahlevi, Metro TV. Dan langsung saja pemirsa, kita akan berbincang dengan Ibu Bidan sekaligus juga pencipta dari Jekmil ini, Ibu Iin Rosita. Selamat pagi Ibu Iin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Bu Iin. Sudah sejak kapan sih menciptakan Jekmil ini, Bu? Kita ada Jekmil ini sejak tahun 2018. Ya. Dan biasanya berapa ibu hamil per hari yang bisa diantarkan di Jekmil ini? Sebenarnya Jekmil ini variatif sih ya, karena sifatnya adalah layanan yang khusus untuk ibu hamil yang memerlukan gitu. Jadi ketika suaminya nggak ada atau suaminya lagi kerja gitu bisa menggunakan ojek ibu hamil ini. Jadi hanya menyesuaikan aja berapa yang mungkin suaminya nggak bisa mengantar gitu. Jadi sangat variatif jumlahnya, bisa banyak. Rata-rata biasanya Bu? Kalau satu desa rata-rata mungkin bisa 2, bisa 4. Bisa kalau desanya besar kayak desa Setren gitu bisa saja sampai lebih dari 8 gitu. Nah, sejak kapan sih sebenarnya Bu? Kan salah satu penyebab Ibu menciptakan Jekmil ini karena untuk mengurangi angka tinggi kematian ibu hamil di desa setempat di sana. Sejak kapan angka kematian ibu hamil itu tinggi Bu di sana? Sebenarnya gini, ini adalah sebuah upaya pencegahan ya. Kita punya PR besar nih, bidan desa punya PR besar untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya. Oleh karena itu kan kita harus banyak upaya untuk mencegah kematian ibu dan atau bayi gitu. Kita adakan ini karena meminimalisir terjadinya komplikasi
kehamilan, persalinan, juga kematian ibu pada saat persalinan gitu. Nah, salah satunya adalah bahwa ibu harus terlayani secara maksimal ketika dia dalam kondisi hamil gitu. Nah, supaya Berarti maksimal. sebelumnya tidak maksimal ya Bu, sebelum ada Jack Mil ini apakah memang kurang maksimal? Apa masalahnya Bu? Iya, betul ya. Jadi kita menganalisa data pada tahun 2018 itu ternyata yang periksa hamil ANCT ya, pemeriksaan hamil secara lengkap itu hanya sekitar 60-70% gitu. Nah, pemeriksaan hamil secara lengkap ini terutama yang pernah dicek laborat gitu hanya sekitar itu. Ya, ini kan bahaya buat ibu hamil ya. Kalau misalnya dia terpapar sakit apa gitu tidak diketahui. Nah, karena tidak pernah cek laborat gitu. Nah, akhirnya kita coba menganalisa masalahnya apa. Masalahnya adalah ternyata sebagian ibu itu nggak bisa ke puskesmas. Sedangkan pemeriksaan ANCT itu harus di puskesmas gitu. Nah, akhirnya kita coba menyediakan fasilitas transportasi khusus untuk ibu hamil ini gitu. Baik, memang kenapa Bu mereka tidak bisa ke puskesmas pada saat itu? Apakah jarak desa setempat dengan puskesmas atau posyandu ini memang terlampau jauh atau bagaimana? Ya, macam-macam alasannya ya. Tapi yang jelas alasannya adalah ibu hamil ini tidak ada yang nganter. Suaminya kerja, suaminya ada di luar kota gitu ya. Jadi mereka terkendala tidak bisa datang ke puskesmas gitu. Ya sebenarnya sesederhana itu, tetapi sangat mempengaruhi kehamilannya. Akhirnya kita bekerjasama dengan masyarakat, ya khususnya kader, untuk menyelenggarakan ojek ibu hamil, ya, di mana drivernya adalah kader, gitu. Kalau untuk fasilitas transportasi umum sendiri di desa itu memang bagaimana Bu? Transportasi umum di wilayah Bendo ini nggak ada, gitu ya. Jadi kalau mereka mau naik angkot atau naik apa itu nggak ada. Oh, itu bagaimana bisa tidak ada Bu? Pernah dibahas tidak Bu dengan Pemda setempat? Mengapa sampai tidak ada transportasi umum di sana? Kalau itu saya nggak tahu ya Mbak. Yang jelas kita cuma mengupayakan bagaimana caranya supaya ibu hamil ini bisa terfasilitasi gitu aja. Oke, jadi dengan perhatiannya dengan membentuk Jack Mil ini ya. Tapi sejauh ini Bu, bagaimana? Apakah berhasil meringankan resiko kehamilan baik dari ibu yang mengandung maupun bayinya Bu setelah adanya Jack Mil ini dari tahun 2018? Ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika kita menyelenggarakan Jack Mil ini banyak ibu hamil yang terbantu dan diketahui faktor resikonya ketika dia hamil ya selama hamil, sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi pada saat persalinan, meminimalisir terjadinya komplikasi itu yang pentingnya, sehingga tidak terjadi kematian ibu dan atau bayi, gitu. Nah, kenapa kita menyelenggarakan Jack Mil, gitu? Karena sangat rawan ya bagi seorang ibu mau periksa ke puskesmas. Kadang-kadang tetangganya nggak mau ngantar karena takut. Yang diboncengin adalah ibu hamil, gitu. Resikonya gede. Terus suaminya nggak bisa. Saudaranya nggak ada juga gitu, maka kita sarankan dia untuk memakai Jack Mil ya, di mana kadernya sudah terbekali dengan ilmu kesehatan ibu dan anak, sehingga Nah itu kadernya dari mana saja Bu, kok bisa terbekali dengan baik seperti itu? Oh iya, ini kadernya kita ambil dari kader HCC ya, Health Cader Center. Jadi kita punya sekolah kader di Puskesmas Bendo yang mendidik para kader ini, membekali mereka, ya, mengedukasi mereka dengan ilmu kesehatan ibu dan anak ya. Jadi ketika mereka menjadi drivernya Jack Mil gitu, mereka tahu apa yang harus dilakukan mulai dari persiapan hingga balik lagi gitu. Misalnya ketika berangkat ya, ini kadernya sudah ngecek buku KIA-nya ada enggak, BPJS-nya ada enggak gitu. Nah, jangan sampai ketinggalan. Kemudian, ada berapa banyak jumlah kadernya sekarang Bu? Iya, jumlah kadernya lebih dari 20 ya, terakhir belum saya cek kembali.
Oke, Bu, mungkin terakhir apa harapan Ibu khususnya kepada pemerintah daerah setempat untuk bisa juga turut membantu dan menyoroti mengenai resiko yang bisa terjadi saat Ibu hamil? Jadi harapan saya ya dengan adanya ojek ibu hamil, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya bisa menjadi solusi bagi banyak ibu hamil ya. Yang terutama suaminya nggak bisa nganter atau keluarganya nggak bisa nganter ya. Ketika ini bisa dikembangkan, itu ada bisa memberi manfaat untuk banyak orang ya, terutama untuk ibu hamil. Dan output yang kita harapkan adalah tidak terjadinya komplikasi pada saat persalinan dan bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi gitu. Dan rencana ke depannya Bu untuk Jackmil sendiri mungkin nanti akan diperbanyakkah kadernya atau bagaimana? Iya, kita tetap akan memperbanyak kadernya karena ternyata setelah kita berjalan selama 2 tahun banyak ibu hamil yang senang dengan layanan ini nih gitu. Jadi diupayakan mungkin tiap desa ada gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu In Rosita. Semoga senantiasa bermanfaat Jackmilnya dan makin banyak yang ingin berkontribusi juga untuk membantu. Terima kasih Bu In.